Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tetap setia, Engkau tetap memberkati dan menjagai kehidupan kami. Pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan terlebih dahulu menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami. Dan hamba-Mu yang menyatakannya bagi kami, biarlah Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan kami diberkati dan dikuatkan oleh firman-Mu. Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji termulialah Engkau ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28, firman Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita melihat pada Mazmur pasal 26 ini diawali dengan suatu permohonan kepada Tuhan untuk Tuhan kiranya membela perkara yang dialami oleh Daud yang menuliskan Mazmur ini. Jika kita melihat pada sebagian besar Mazmur itu berisi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu selalu diawali dengan pengagungan dan penghormatan kepada Allah, baru kemudian diikuti dengan keluhan atau permohonan kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini kita melihat bahwa Mazmur ini diawali dengan suatu permohonan yang begitu kuat kepada Tuhan agar kiranya Tuhan melepaskan Daud, Tuhan menolong Daud, dan Tuhan membela perkara yang dialami oleh Daud. Banyak penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Oleh karena Saul iri terhadap Daud. Saul ingin membunuh Daud karena Daud sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Dan Saul tidak ingin Daud menjadikan dia sebagai raja. Nah, oleh karena itu Daud menuliskan doa permohonan kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menolong Daud di dalam pergumulannya. Kita tahu bahwa Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap Saul. Dia tidak melakukan kudeta atau apapun terhadap kedudukan Saul. Dia hanya menunggu waktunya sampai dengan Saul meninggal, sampai akhirnya Daud menjadi raja. Tetapi Saul oleh karena iri hati, dia mau membunuh Daud supaya mengamankan statusnya sebagai raja. Nah, Bapak Ibu, permohonan Daud itu dibarengi dengan cara hidupnya yang baik. Banyak orang percaya, berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi tidak diiringi oleh cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, dan memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menolong dia. Dan ketika Tuhan tidak menolong, banyak orang percaya, banyak orang Kristen bersungut-sungut. Nah, pada saat ini kita mau belajar bahwa ketika kita memohon kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, maka sebenarnya
permohonan kita itu harus dibarengi dengan cara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Daud mengatakan, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Daud seolah-olah menantang Tuhan untuk melihat bagaimana hidup Daud di dalam ketulusan, di dalam kebenaran, di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Walaupun ini tidak memperlihatkan tentang kesempurnaan Daud di dalam hidupnya, bahwa dia pasti juga melakukan kesalahan. Tetapi dalam hal perkara yang dihadapi oleh Daud, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia merasa difitnah, dia merasa dipojokkan, walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bagaimana dia begitu yakin, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dia meyakini tentang keadilan Tuhan. Dia meyakini tentang kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Dan itulah menjadi pengharapan bagi dia untuk memberikan pengadilan yang benar-benar adil akan hidupnya. Dan dia mau menyatakan tentang hidupnya kepada Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu. Artinya dia tidak terlibat di dalam melakukan penipuan. Dan dia tidak bergaul dengan orang-orang munafik. Dan dia benci kepada perkumpulan orang jahat. Dan tidak mau juga berkumpul dengan orang-orang fasik. Dalam hal kehidupannya, dia benar-benar menjaga kehidupannya begitu benar. Dia menjaga kehidupannya begitu penuh dengan integritas. Sehingga itu menjadi suatu keberanian bagi dia. Suatu pengharapan bagi dia. Itu mendorong dia untuk memohon berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak melakukan kesalahan loh. Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Aku melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Aku melakukan perintah Tuhan di dalam hidupku. Oleh karena Tuhan, belalah aku. Nyatakanlah keadilan kepadaku. Dan dia dilanjutkan selanjutnya. Aku suka kepada kediaman Tuhan. Aku suka beribadah kepada Tuhan. Aku suka memuji-muji Tuhan di dalam hidupku. Aku mencintai rumah Tuhan. Aku melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berilah keadilan kepadaku. Belalah perkaraku. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Dan pasti banyak kerinduan, banyak permohonan yang ingin kita nyatakan kepada Tuhan. Tetapi di dalam doa-doa kita, di dalam permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, kita harus juga melihat kepada diri kita. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Sehingga kita berani meminta kepada Tuhan. Apakah kita sudah hidup dengan benar, menjaga kekudusan, menjaga integritas kita dengan baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita punya keberanian yang kuat untuk menghadap Allah, mengharapkan kuasanya bekerja di dalam kita. Kalau kita lihat di dalam bagian-bagian Mazmur, siapakah yang boleh datang kepada gunung Tuhan? Itu apa? Orang yang kelakuannya bersih, orang yang tidak melakukan kejahatan, orang yang suci hatinya, orang yang tulus hatinya, orang yang tidak melakukan riba di dalam hidupnya. Itulah yang dituliskan Mazmur untuk yang berani, yang layak untuk datang di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Ya. Pada Mazmur pasal 15, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Itu orang yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah dengan lain, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan celah kepada tetangganya, tidak memandang hina orang tersingkir, tetapi memuliakan Tuhan. Ya. Tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, tidak menerima suap, tidak melawan orang yang tidak bersalah. Ya. Orang-orang yang demikian yang dikatakan dalam Mazmur pasal 15 yang boleh datang di rumah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan,
meminta anugerah Tuhan, agar Tuhan kiranya menyatakan kuasanya, menyatakan kemurahannya, menyatakan pertolongannya bagi kita. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah mungkin selama ini banyak doa-doa kita yang tidak dijawab, yang tidak dikabulkan dan tidak digenapi oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak sanggup dan tidak mau menolong kita, tetapi mungkin karena kita tidak berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena kita tidak berlaku setia, tidak berlaku tulus, tidak berlaku dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, tidak melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita pasti ya yang sudah punya anak, sudah sekolah, saya sering memakai ilustrasi ini bagi kita. Jika anak-anak kita yang kita sekolahkan, kita kuliahkan, tetapi tidak pernah masuk kuliah, tidak pernah masuk sekolah dan selalu bolos, dan sering meminta uang jajan, uang ini kepada kita, apakah kita langsung mengabulkannya? Ya, tapi kalau kita melihat anak-anak kita begitu baik, begitu rajin, dan prestasinya baik di sekolah, dan tidak pernah punya permasalahan di sekolah, maka saya yakin dan percaya kita akan berusaha sekuat dan semampu kita untuk melakukan, menggenapi, memberikan apa yang diberikan oleh anak-anak kita demi kepentingannya, demi studinya. Karena kita melihat dia adalah anak yang baik, anak yang benar, anak yang taat, anak yang punya karakter integritas yang baik. Demikian juga halnya dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Jika Allah melihat kita dengan kesetiaan, ketulusan, dan kebenaran, maka janji Tuhan dia akan menggenapi menurut waktunya. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu hidup di dalam aku dan firmanku hidup di dalam kamu, maka mintalah. Itu kata Tuhan Yesus. Maka mintalah. Dia akan memberikannya. Ya. Dan kita akan menerimanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, doa dan kekudusan integritas kita itu sangat berkaitan erat di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu, jika kita mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, maka sudah seharusnya kita juga menjaga hidup kita, integritas hidup kita, kekudusan dan kebenaran hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga hati Tuhan, mata Tuhan juga tertuju kepada permohonan-permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami memohon ampunan dan belas kasihanmu atas segala kelemahan, kesalahan kami. Oleh karena itu biarlah pengampunan Tuhan boleh tercurah atas kami sehingga itu boleh membenarkan kami. Dan kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk berlaku setia, taat di hadapan-Mu. Dan di tengah-tengah pergumulan kami, biarlah Engkau ya Tuhan yang terus menggenapi kerinduan kami. Bangsa dan negara ini, gereja kami, agar Tuhan pulihkan. Jemaat-Mu di dalam pergumulan agar Engkau yang berkati. Anak-anak kami di dalam studi, biarlah Engkau perlengkapi. Orang-orang tua kami dan saudara kami yang sedang sakit, biarlah Engkau pulihkan. Kehidupan ekonomi kami, biarlah Engkau yang terlalu mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.